Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azira Aldrida Amanta dengan NIM 22052003. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan konsep dasar administrasi pendidikan. Selamat menyaksikan. Nah, kita akan membahas mengenai konsep dasar administrasi pendidikan. Sebelumnya, mari kita ulas mengenai definisi dari administrasi pendidikan itu. Administrasi pendidikan itu dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya manusia, material, dan juga informasi untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan, yang mana hal ini melibatkan berbagai aktivitas seperti perencanaan kurikulum, manajemen tenaga pengajar, pengelolaan fasilitas, dan juga evaluasi atau perbaikan program pendidikan. Nah, itu merupakan definisi dari administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan itu juga memiliki fungsi-fungsi tertentu, yang mana fungsi-fungsi administrasi pendidikan itu meliputi yang pertama itu perencanaan atau planning, yang mana dalam perencanaan ini yaitu dengan menentukan tujuan dan juga sasaran pendidikan, merencanakan program dan juga kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tersebut, serta mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yang mana pada pengorganisasian ini yaitu dengan menyusun struktur organisasi pendidikan di sekolah tersebut, dan juga mengalokasikan sumber daya secara efektif dan juga efisien, serta membangun tim kerja dan menetapkan tugas serta tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya itu pengarahan dengan memberikan arahan dan bimbingan kepada tenaga kependidikan, membangun motivasi dan juga semangat kerja, mengkomunikasikan tujuan serta kebijakan pendidikan. Yang keempat itu pengkoordinasian atau coordinating, yang mana pada pengkoordinasian ini yaitu menyelaraskan berbagai aktivitas pendidikan, mencegah tumpang tindih tugas dan juga fungsi. Dan yang kelima yaitu pengendalian atau controlling, yang mana pada pengendalian ini dengan memantau pelaksanaan program-program dan juga kegiatan-kegiatan pendidikan. Selanjutnya kita masuk kepada komponen administrasi pendidikan, yang mana pada komponen utama itu terdiri dari manajemen kurikulum dengan pengembangan, pelaksanaan dan penilaian dan juga evaluasi kurikulum serta penyempurnaan kurikulum berdasarkan hasil dari evaluasi. Yang kedua, komponen yang kedua yaitu manajemen tenaga kependidikan. Komponen yang ketiga yaitu manajemen siswa, komponen yang keempat yaitu manajemen fasilitas dan sarana prasarana. Dan juga ada yang namanya manajemen keuangan, manajemen hubungan sekolah, dan juga masyarakat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip dari administrasi pendidikan. Nah, untuk menjalankan administrasi pendidikan yang efektif, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipegang teguh. Antara lain, itu ada yang namanya efektivitas. Nah, efektivitas ini merupakan semua kegiatan administrasi pendidikan harus diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua, prinsip yang kedua yaitu efisiensi, yang mana pada efisiensi ini penggunaan sumber daya pendidikan itu harus dilakukan secara optimal dan menghindari adanya pemborosan dan juga memastikan hasil maksimal dengan usaha yang minimal. Prinsip yang ketiga yaitu keterbukaan. Keterbukaan pada administrasi pendidikan ini harus dilakukan dengan dilakukannya transparansi dalam semua proses dan kegiatan dan juga keputusan yang ada. Yang prinsip keempat yaitu akuntabilitas. Pada akuntabilitas ini setiap tindakan dan juga keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik itu secara moral maupun secara legal. Nah, prinsip yang kelima yaitu partisipasi, yang mana pada partisipasi ini melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan rasa memiliki dan juga menciptakan komitmen bersama. Prinsip yang keenam yaitu keseimbangan. Nah, pada prinsip keseimbangan ini dengan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan
baik itu kepentingan individual maupun kepentingan institusi dan juga kepentingan kelompok. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan dalam administrasi pendidikan. Nah, apa aja sih tantangan-tantangan yang ada dalam administrasi pendidikan itu? Administrasi pendidikan dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, beberapa tantangan tersebut di antara lain, yang pertama, adanya perubahan kebijakan. Nah, pada perubahan kebijakan ini, kebijakan pendidikan yang sering berubah memerlukan adaptasi yang cepat, baik itu dari pihak sekolah. Nah, yang tantangan kedua yaitu keterbatasan sumber daya. Yang mana pada tantangan ini keterbatasan sumber dayanya seperti keterbatasan dana, fasilitas, dan juga tenaga pendidik sering menjadi kendala dalam melaksanakan program. Tantangan yang selanjutnya atau tantangan yang ketiga yaitu pada teknologi dan inovasi, yang mana pada perkembangan teknologi yang cepat menuntut sekolah untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran dan juga manajemen. Tantangan yang keempat yaitu pada kualitas tenaga pendidik, yang mana kualitas tenaga pendidik yang bervariasi itu memerlukan upaya terus-menerus dalam pengembangan profesional. Tantangan yang kelima yaitu kompleksitas organisasi, yang mana pada kompleksitas organisasi ini terdapat pengelolaan sekolah sebagai organisasi kompleks yang membutuhkan kemampuan manajerial yang lebih tinggi. Nah, itulah tantangan-tantangan dari administrasi pendidikan. Nah, dengan adanya tantangan, pasti adanya solusi nih atau strategi dalam menghadapinya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, ada beberapa solusi dan juga strategi yang dapat diterapkan. Di antara lain, solusi yang pertama yaitu dengan peningkatan kapasitas tenaga pendidik, yaitu dengan mengadakan pelatihan dan juga workshop untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Selanjutnya, mendorong guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, solusi yang kedua yaitu dengan optimalisasikan sumber daya, yang mana hal ini dengan mengelola anggaran secara efektif dan juga efisien, mencari sumber pendanaan pendanaan tambahan melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Dan solusi yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran dan juga manajemen sekolah. Dan solusi yang terakhir yaitu dengan evaluasi dan monitoring berkelanjutan, yaitu dengan melakukan evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan pendidikan, dan juga menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Nah, sekianlah pembahasan mengenai konsep dasar administrasi pendidikan. Semoga kalian semua paham dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.